Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara serah terima kunci rumah subsidi dari Kementerian Perumahan ke masyarakat di Cilengsi, Jawa Barat. Saat ini kita bisa melihat Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di lokasi, yakni tepatnya di Perumahan Pesona Kahuripan di Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan sekitar 25.000 atau 26.000 unit rumah subsidi yang berlokasi di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Peresmian rumah subsidi ini akan dilakukan di 90 titik di 30 provinsi secara serentak. Untuk di kawasan Perumahan Pesona Kahuripan di Desa Gandoang, Kabupaten Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini sendiri ada 2.500 unit rumah yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertipe 36. Rumah ini akan berukuran 60 meter persegi dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan sisa ruang untuk dapur. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Pada hari yang berbahagia ini, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dan juga selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta akad yang telah hadir secara on-site maupun bersama rumah adalah kebutuhan dasar. Melalui program rumah subsidi, pemerintah hadir memastikan bahwa masyarakat kita akan menyaksikan bersama-sama akad massal dan serah terima kunci yang terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. 100 titik di 33 provinsi sebagai langkah. Ya, saat ini kita bisa melihat di layar kaca proses akad massal 26.000 KPR, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan serah terima kunci bersama Presiden Prabowo baru saja dimulai. Acara ini berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan di Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini Presiden Prabowo Subianto
rencananya akan meresmikan 26.000 unit rumah subsidi yang berlokasi di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Peresmian rumah subsidi ini dilakukan di 90 titik secara serentak di 30 provinsi. Khusus untuk lokasi peresmian saat ini di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah ada 2.500 unit rumah yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu rumah bertipe 36. Rumah ini berukuran 60 meter persegi dengan 2 kamar tidur, kemudian 1 kamar mandi dan sisa ruang untuk dapur. Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maru Arar Sirait menyampaikan apresiasi terwujudnya program subsidi rumah ini yang merupakan bentuk kerjasama bersama dengan Badan Pusat Statistik. Rumah subsidi ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari kelompok tani, kemudian nelayan, hingga tenaga kerja. Saat ini acara akad massal dan juga serah terima kunci masih dibuka dengan tadi kita dengar menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian saat ini tengah mengaturkan doa bersama. Kita lihat sudah ada kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang nampak berdiri duduk di sebelah sejumlah mungkin calon penerima kunci dari rumah subsidi ini, karena calon dari penerima rumah subsidi ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, dari kelompok petani, kelompok nelayan hingga tenaga kerja. Ya pemirsa, untuk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sendiri, rumah subsidi ini berada di perumahan Pesona Kahuripan, tepatnya di Desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 25.000 rumah subsidi yang hari ini akan diserah terima kunci oleh Presiden Prabowo Subianto ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 90 titik lokasi perumahan di seluruh Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maru Arar Sirait sempat menyatakan bahwa peluncuran rumah subsidi ini menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Di sisi lain, prosesi akad massal ini juga menjadi bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Maru Arar Sirait, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Panglima TNI Bapak Agus Subianto, Kepala Polisi Republik Indonesia Bapak Listio Sigit Prabowo, Kepala Kantor Staf Presiden Bapak Kodari, Bapak Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indra Wijaya, kemudian yang kami hormati Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, Bapak Jaksa Agung Bapak Sanitar Burhanuddin, kemudian Bapak Sekretaris
negara, Bapak Mensesnek, yang kami hormati, juga para pimpinan lembaga, kepala BPK, BPKP, kepala BBS yang hadir, kemudian anggota komisioner OJK, Ibu Iki, tokoh perumahan rakyat sekaligus inisiator FLPP Bapak Suharto Monoarfa, mitra kerja utama kami, para direktur utama himpunan bank negara dari BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan juga Bank Syariah Indonesia, para mitra kami dari direktur utama bank-bank dan daerah se-Indonesia, direktur utama Bank Swasta Nasional dari Bank BCA dan juga Bank Nobu, mitra kami direktur utama PT Sarana Mulia Finansial Bapak Anantar Yogo, direktur utama PT Permodalan Nasional Madani Pak Arief Mulyadi atau yang mewakili, direktur utama Komnas, yang kami hormati juga rekan-rekan kami para pimpinan, ketua umum Asosiasi Pengembang Perumahan, dan yang kami banggakan, yang berbahagia, para peserta akad massal, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring, sekaligus menerima simbolis kunci rumah KPR subsidi FLPP, para pimpinan media yang hadir pada kesempatan hari ini, dan seluruh hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Presiden izinkan kami mengawali dengan sebaik pantun. Pergi ke Cilengsi membeli ikan gurami. Ikan diolah dibumbu dengan minyak wijen. Sungguh berbahagia kami di siang hari ini. Alhamdulillah akad massal KPR subsidi dihadiri Bapak Presiden. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini pada kegiatan akad massal KPR serta FLPP sekaligus serah terima kunci simbolis bersama yang kita banggakan Bapak Presiden Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, akad massal ini merupakan inisiatif strategis dalam upaya mengakselerasi penyaluran KPR serta FLPP, fasilitas likuiditas dan perumahan sekaligus bagian dari komitmen pemerintah dalam mensukseskan program 3 juta rumah sebagaimana telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Acara ini diselenggarakan sesuai arahan Bapak untuk memberikan karpet merah bagi rakyat sektor perumahan khususnya dalam penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bapak Presiden yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden atas kebijakan menambah alokasi KPR subsidi FLPP dari semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit di tahun 2025. Di tahun-tahun sebelumnya kami laporkan kami hanya menyalurkan rata-rata 200 sampai 220.000 unit, Pak. Sehingga kenaikan tahun ini merupakan kenaikan terbesar dalam sejarah KPR subsidi FLPP. Penambahan kuota ini tentu makin memperluas kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau. Bapak Presiden dalam upaya memperluas akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Perhubungan telah memberikan arahan dan dorongan semangat agar KPR subsidi FLPP dapat menjangkau berbagai segmentasi pekerja atau profesi MBR, baik yang berpenghasilan tetap maupun masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. FLPP merupakan salah satu program pemerintah yang paling diminati oleh masyarakat. Program ini diperuntukkan utamanya dengan berbagai kemudahan fasilitas seperti uang muka hanya 1%, kemudian bunga tetap 5% sampai lunas, dan tenor cicilan yang panjang hingga 20 tahun. Dalam hal ini angsuran sudah termasuk program asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Bapak Presiden yang kami hormati, kami Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Tujuannya adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan guna memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam menjalankan tugas, kami berkomitmen untuk mendukung pencapaian program 3 juta rumah di bawah koordinasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta berkolaborasi dengan seluruh stakeholder perumahan untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dalam hal pembangunan rumah pertama yang layak dan terjangkau.
Bapak Presiden yang kami hormati, di tahun 2025 dapat kami laporkan hingga 28 September penyaluran KPR subsidi FLPP telah mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3% dari target 350.000 dengan total nilai realisasi pembiayaan sebesar 22,72 triliun rupiah. Realisasi FLPP ini disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dibangun oleh 7.382 pengembang yang tersebar di 11.488 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten kota. Realisasi FLPP sampai dengan akhir triwulan 3 2025 dapat kami laporkan terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa KPR subsidi FLPP begitu diminati oleh seluruh lapisan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah tanpa ada batasan. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola, kami juga mengembangkan ekosistem berbasis digital untuk mempertemukan sisi penawaran, permintaan, dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan guna memastikan rumah layak huni, kami menerapkan konsep trilogi perumahan, di mana MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah mendokumentasikan rumah yang akan dihuni, pengembang mendokumentasikan rumah yang telah dibangun, dan kami mendokumentasikan, bank mendokumentasikan terhadap pembiayaan yang akan disalurkan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan inovasi, mengembangkan skema pembiayaan inovatif dan inklusif, berkolaborasi dengan ekosistem perumahan, seperti inisiasi skema FLPP untuk perkotaan, skema sewa beli atau rent to own, hingga pengembangan FLPP untuk Gen Z di perkotaan. Bapak Presiden yang kami hormati, akhir kata kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak untuk hadir dalam kegiatan ini. Acara akad masalah ini digelar secara hybrid dengan dihadiri 200 debitur yang hadir secara langsung di lokasi. Sedangkan 25.800 debitur hadir secara online yang tersebar di 100 titik di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Akad masalah ini menjadi akad masalah terbesar dalam sejarah sebagai bentuk dukungan atas asta cita Bapak Presiden dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Pada saatnya kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan kunci secara simbolis kepada perwakilan 10 debitur dari berbagai profesi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus meresmikan pelaksanaan akad masal KPR subsidi FLPP. Demikian dapat kami laporkan, izinkan kami menutup dengan sebaik pantun, pergi ke hutan mencari getah, getah damar diikat jadi cahaya. Rumah subsidi program pemerintah, wujudkan harapan bagi rakyat yang makin sejahtera. Terima kasih Bapak Presiden, rumah subsidi menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan 8 hal yang dilakukan Kementerian PKP. Selamat menyaksikan. Rumah bukan sekedar bangunan, tapi tempat pulang dan menumbuhkan cinta. Hari ini, negara hadir bagi rakyat kecil yang bekerja dengan keringat dan ketulusan. Inilah 8 hal yang kita buat bersama ekosistem perumahan yang menjadi karpet merah untuk rakyat. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahan dan kebijakannya. BPHTB gratis. Terima kasih Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum. BPHTB kini gratis, beban rakyat dihapuskan. PBG gratis dan cepat. Terima kasih Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum telah mendukung proses PBG yang dulunya 45 hari, kini hanya 10 hari. PPN DTP, terima kasih Kementerian Keuangan dengan adanya PPN ditanggung pemerintah sehingga memungkinkan untuk masyarakat membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Pelonggaran KUMPI dan peningkatan FLPP.
terima kasih kepada Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang telah memberikan kelonggaran GWM dari 5% menjadi 4% dan burden sharing untuk kuota KPR FLPP sampai dengan 350.000, terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak rakyat kini punya kesempatan memiliki rumah. BSPS swasta. Terima kasih kepada pihak swasta yang telah bergotong royong dan berbagi nomiks dengan merenovasi rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni yang dibiayai oleh swasta. Kredit program perumahan. Terima kasih kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Danantara yang telah bekerja sama sehingga tercipta kredit program perumahan 130 triliun rupiah, memberi modal bagi pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM lainnya. FLPP swasta. Terima kasih Bank BCA yang telah meluncurkan program KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan dana Bank BCA sendiri dengan skema seperti KPR FLPP yang ditawarkan oleh pemerintah. KPR FLPP segmentasi. FLPP berdasarkan segmentasi ART, guru, buruh, dan segmen lainnya. Terima kasih. Semua ini berkat pihak ekosistem perumahan dan arahan yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu yang berbahagia, berkat arahan, ide, dan gagasan dari Bapak Presiden Prabowo, sehingga Kementerian PKP bisa melakukan kolaborasi baru agar setiap masyarakat bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Mari kita sambut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Marwarar Sirait. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mohon maaf Pak, agak grogi, sudah 10 bulan jadi menteri, baru sekali Bapak datang acara ke perumahan. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Menko, AHY, juga Bapak Sekretaris Negara yang banyak membantu kami, Bapak Seskap, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup, Ekonomi Kreatif, Ibu Kepala BPS, dan juga Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Yang kami hormati Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, juga yang kami hormati Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga yang kami hormati hari ini hadir Bapak Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta, kompak Pak duduknya berdua berdampingan mereka. Tepuk tangan buat Pak Gubernur berdua ini, semuanya mensupport Bapak Presiden dan Bapak Bupati yang hadir di se-Jawa Barat hari ini. Juga yang kami hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, OJK, CEO Danantara, Pak Rosan, Dirut Bank Himbara, dan Bank Swasta. Saya mulai dengan sajak, bukan sajak, maaf, pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Presiden hadir membawa harapan, membangun bangsa dengan sepenuh hati. Nelayan pulang membawa hasil dari telaga. Disambut keluarga penuh sukacita. Presiden hadir untuk rakyat semua. Rumah subsidi menyala, terima kasih sebesar-besarnya. Bapak Presiden, pertama saya minta maaf karena waktu
kami mengundang Bapak hadir, kami menjanjikan Bapak akan menghadiri 25.000 akad rumah subsidi. Jadi saya mohon maaf karena saya tidak menepati janji, karena hari ini Tapera semua bank penyalur menyiapkan untuk Bapak resmikan 26.000. Mohon maaf Pak, karena apa yang saya janjikan itu meleset. Terima kasih buat bank penyalur ini, BTN, BNI, BRI, Mandiri, ya semua yang luar biasa. Bapak Presiden, hari ini ada 200 yang menerima di sini dan 25.800 di seluruh Indonesia. Mohon waktunya nanti Bapak berkenan berbicara dengan yang ada di Aceh, di Papua, di Maluku Utara, dan NTT. Bagaimana sekarang menjadi harapan banyak orang Pak, bagaimana rakyat kita di Papua, Maluku Utara, di NTT, di Aceh, dan di seluruh Indonesia. Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kami juga melaporkan Pak, kenapa hari ini juga sesuai arahan Bapak memberikan perhatian untuk 4 korban di Makassar bersama Mendagri, Bapak Kodari KSP, kami sudah memberikan pada saat di Makassar Pak. Kemudian juga buat keluarga Afan di tempat ini Pak. Memang ini tidak bisa mengobati kedukaan mereka, tapi menunjukkan Bapak Presiden negara hadir untuk memberikan perhatian kepada korban daripada demo kemarin Pak. Ini waktu di Makassar Pak dan di Jakarta. Kemudian juga saya mau menjelaskan Pak, kenapa memilih Bogor? Karena Bogor pertama adalah daerah yang kemiskinan ekstrimnya dari data Ibu Kepala BPS terbesar di Indonesia. 200.000 lebih rakyat Bogor itu masuk ke dalam kemiskinan ekstrim. Jadi kita memilih dengan alasan yang sangat substansi. Yang kedua di sini juga kualitasnya sangat bagus. Kualitasnya sangat bagus perumahannya Pak. Sering mendapatkan penghargaan. Yang ketiga pengembangnya namanya adalah Angga Pak. Angga ini 7-8 tahun lalu masih merupakan seorang yang bekerjanya sebagai office boy Pak. Di kantor ini Pak. Tapi seperti Bapak ajarkan kepada kita semua dengan doa dan kerja keras, hari ini dia sudah menjadi pemilik di tempat ini Pak. Tahun lalu dia bangun 1.000 rumah, tahun ini dia bangun 2.000 rumah. Dan tahun depan dia bisa bangun 5.000 rumah Pak. Izin dipasang videonya. Pada tahun 2017, saya bekerja sebagai office boy di perusahaan yang saat ini saya pimpin. Perusahaan yang fokus membangun perumahan bersubsidi yang bernama Pesona Kahuripan Group. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan sedang membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil atas izinnya. Tuhan sedang mempertontonkan kebesarannya. Seorang